Halo teman-teman semua, kembali lagi di Smart Money Concepts Indonesia. Di video kali ini kita akan melakukan recap dari awal, yaitu kita mulai dari market structure sampai dengan supply and demand. Sambil melakukan recap, kita juga akan membuat dua buah Google Docs. Yang satu berisikan definisi dan standarisasi istilah yang kita pakai di SMCI. Satu lagi berisikan pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan dan berulang-ulang. Dua buah Google Docs ini kita akan share bersama dan dapat diakses ramai-ramai dan akan dilengkapi sambil berjalannya waktu. Nah, karena video recap kali ini akan sedikit lebih panjang dari biasanya, jadi teman-teman silakan mengambil makanan atau minuman terlebih dahulu dan lebih santai saja mengikuti video recap kali ini. Oke, kita mulai saja recap kita. Kita mulai dari market structure. Seperti yang kita ketahui, kondisi market itu hanya terdiri dari dua, yaitu kondisi market bullish dan kondisi market bearish. Di dalam kondisi bullish, market akan terus mengalami kenaikan dan membentuk higher high dan higher low secara terus-menerus. Harga terus-menerus melakukan break ke atas, melakukan break of structure ke atas, menembus high yang sebelumnya dan membentuk higher high, membentuk higher low, dan seterusnya. Begitu pula sebaliknya, di dalam kondisi bearish, harga terus-menerus mengalami penurunan dan melakukan break ke bawah sehingga membentuk lower high dan lower low secara terus-menerus. Nah, dengan demikian kita semua sama-sama menyepakati bahwa tidak ada kondisi market sideways ataupun ranging ataupun konsolidasi di sini. Sebagai contoh seperti ini. Di sini mungkin kita bisa mengkategorikan ini sebagai sideways, ranging ataupun mengalami konsolidasi. Akan tetapi bagi kita ini tetap dalam kondisi market bullish, bias kita tetaplah bullish. Gitu. Jadi kita ketik saja kondisi market bullish. Kondisi market di mana harga terus-menerus mengalami kenaikan dan membentuk higher high dan higher low kemudian kondisi market bearish sebaliknya, kondisi market di mana harga terus-menerus mengalami penurunan dan membentuk lower high dan lower low. Oke. Lanjut. Di sini juga kita semua sama-sama mengingat ini adalah swing high-nya, ini adalah swing low, dan swing high yang di sini itu merupakan higher high dan ini higher low. Begitu pula sebaliknya. Kemudian tipe break of structure. Kita mengenal ada dua tipe break of structure. Yang pertama merupakan candle close break, di mana break of structure baru dikatakan valid bila candle close break-nya melakukan break. Ini merupakan tipe konservatif dan kita pakai untuk mapping swing structure. Sebagai contoh seperti ini. Jadi kalau hanya wick, maka untuk swing structure, untuk mapping swing structure, ini belum dianggap sebagai break of structure yang valid. Baru setelah sebuah candle berhasil close di atasnya, baru ini merupakan sebuah break of structure yang valid. Kemudian tipe kedua merupakan candle wick break. Ini merupakan tipe break of structure yang agresif dan kita pakai untuk mapping internal structure dan juga change of character. Oke. Kemudian kita bahas mengenai strong dan weak. Nah, di dalam kondisi bullish, low yang ada merupakan low yang strong karena low yang ini berhasil melakukan tugasnya, yaitu melakukan break dari swing lawannya, dari high lawannya. Sedangkan high yang ada, high yang ini itu merupakan weak high karena dia tidak berhasil melakukan tugasnya, yaitu melakukan break terhadap swing lawannya, terhadap low lawannya. Dia gagal, malah ditembus. Sehingga high yang ini merupakan weak high dan low yang ini merupakan strong low. Jadi sebuah structure baru dapat dikatakan strong bila dia berhasil melaksanakan tugasnya, yaitu melakukan break lawannya.
strong. Sebuah structure yang berhasil menembus swing structure lawannya. Weak, sebuah structure yang belum atau tidak berhasil menembus structure lawannya. Ini berlaku untuk swing structure dan juga internal structure ya. Dan lanjut kita membahas mengenai swing yang valid. Pullback sebesar apa baru dapat dianggap swing yang valid? Nah, ada beberapa pilihan rules. Yang pertama, kita memakai fixed pips. Jadi kita tetapkan di H4 di pair tertentu, misalkan 40 pips. Ya udah, di atas 40 pips, di atas 40 pips berarti pullbacknya dianggap valid. Kemudian yang pilihan kedua berbasis ATR. Ini entah kenapa pilihan yang paling populer di antara teman-teman SMCI. Jadi di dalam ATR ini kita memakai sebuah indikator average true range. Kita pakai kemudian kita terapkan parameternya. Sebagai contoh, kita memakai daily ATR dengan jumlah 50, berarti 50 hari, dan smoothingnya kita pakai EMA. Ini bisa diubah ya sesuai selera, jadi bisa 100 SMA, 200 SMA, 200 EMA, itu terserah. Akan tetapi sebagai contoh kita pakai 50 EMA. Semakin kecil ini berarti semakin sensitif terhadap perubahan. Begitu pula dengan EMA. EMA akan lebih sensitif dan lebih mengikuti perubahan terkini dibanding SMA. Nah, sebagai contoh di pair tertentu dengan parameter demikian kita memperoleh nilai terakhirnya adalah misalkan 100 pips. Maka untuk H4-nya kita menghitung 75% dari besaran ATR ini. Dapatlah 75 pips misalkan. Kemudian kita bulatkan. Ini selera juga mau dibulatkan ke bawah atau ke atas. Dan pada akhirnya seharusnya sih perbedaan-perbedaan kecil ini tidak terlalu berpengaruh karena mapping hasil akhirnya itu juga kurang lebih sama. Nah, untuk swing M15 kita bisa memakai salah satu patokan. Ini yang saya pakai juga 40% dari ATR. Nah, ada yang bertanya, dari mana 75%, dari mana 40%? Nah, itu dari pengujian dan preferensi saya. Jadi teman-teman tentunya bisa memakai besaran lain, 60%, 100%, silahkan diuji dan dicoba sendiri. Jadi pullback. Untuk swing H4 kita memakai 75% dari daily ATR dengan 50 EMA misalkan. Untuk swing M15 kita memakai 40% dari daily ATR 50 MA juga. Dan silakan diuji sendiri, coba sendiri. Kemudian pilihan ketiga berbasis persentase pullback saja yang nggak usah retracement. Kita sama-sama menyepakati namanya adalah pullback. Ya. Sebagai contoh, jika harga yang ada mengalami pullback sebesar 30%, kita anggap ini 30%, maka ini dianggap valid. Sebagai contoh seperti itu. Kemudian ada juga memakai golden ratio Fibonacci. Kemudian ada yang bertanya, pakai rasio yang berapa? Apakah 30 atau yang 60? Nah, itu kembali lagi ke hasil pengujian dan preferensi teman-teman. Di sini saya karena lebih mendalami berbasis ini, pilihan ini, maka saya tidak terlalu bisa menjawab untuk golden ratio Fibonacci. Silakan teman-teman mencoba sendiri. Kemudian yang pilihan keempat, mungkin ada teman-teman ada rules lain. Nah, silakan di backtest sendiri, di mapping sendiri, dan dilihat sendiri hasilnya bagaimana, apakah cocok. Oke, itu merupakan pilihan pullback. Kemudian kita bahas mengenai trend change dan expectational order flow. Nah, ini kurang lebih. Di dalam bullish order flow, maka kita akan membentuk higher high, higher low. Kemudian di sini harga baru akan mengalami trend change ketika higher low yang di sini ditembus ke bawah. Higher low yang seharusnya strong ini ditembus ke bawah oleh higher high yang ini. Jadi di sini terjadilah trend change, perubahan trend.
dari bullish order flow menjadi bearish order flow. Nah, di sini karena ini hanya keterangan saja protected atau tidak, ini supaya tidak membingungkan kita hapus saja. Jadi kita tidak memakai protected, unprotected, nggak usah. Kita pakai saja strong dan weak. Ini adalah ekspektasinya. Tiap kali ada harga menembus lawannya, kita menyebutnya strong, dan ekspektasi kita titik ini tidak ditembus. Kita berekspektasi low yang ini akan mampu menahan harga sehingga harga terus melakukan tugasnya ke atas. Tapi bila ditembus ya berarti ekspektasinya sudah berubah. Dan begitu pula seterusnya. Dari bearish menuju bullish. Ya, hanya berlaku sebaliknya. Oke, kemudian kita lanjut ke internal structure. Internal structure dan change of character. Nah, di sini kita mungkin sedikit membahas ulang ya. Teman-teman yang mungkin baru pertama mungkin akan bingung. Pertama, banyak sekali kebingungan di sini, akan tetapi patokan sederhananya seperti ini. Kita menyebutnya internal high begitu ketika harga terus membentuk mau nge-break ke atas, ini break di sini nih. Sebuah candle terus tetap membuat new high, maka itu tetap membentuk high baru sampai dia gagal, baru kita katakan internal high. Sebagai contoh di sini. Di sini kan dia membentuk high baru, kemudian di candle setelahnya dia gagal, malah dia ke bawah. Nah, di sini kita katakan sebagai internal high. Begitu pula sebaliknya, ketika sebuah candle terus membentuk break ke bawah nih, membentuk low baru, di candle sebelahnya gagal, maka ini merupakan internal low. Kita katakan internal low. Jadi patokannya adalah seperti itu. Internal high dan internal low. Perhatikan tiap kali membentuk high baru dan gagal membentuk high baru. Jadi patokan sederhananya seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, apakah kita perlu mapping tiap internal high dan internal low yang terjadi di market? Pertanyaannya adalah tidak perlu. Internal high dan internal low dan change of character itu hanya perlu di mapping untuk kondisi terakhir saja. Ini biasanya kita pakai untuk melihat kondisi terkini dan juga untuk melihat confirmation entry. Kita masukkan di Q&A aja ya. Apakah perlu mapping internal structure dan change of character di semua chart? Jawabannya adalah tidak perlu. Lakukan saja untuk kondisi market terkini atau terakhir. Kemudian setelah itu kita membahas mengenai internal structure yang di break. Nah, di sini saya untuk pertama-tama mungkin belum menyebutkan, di sini kita sebutkan saja sebagai minor break of structure. Jadi untuk internal high dan internal low, untuk internal structure, maka setiap kali mengalami break of structure, kita menyebutnya sebagai minor break of structure, MBOS. Sebagai contoh seperti ini, MBOS. Oke. MBOS, minor break of structure. Ini merupakan break of structure yang terjadi pada internal structure. Oke. Nah, ini internal high, internal low. Kemudian bila suatu saat berubah, nge-break ke arah yang berlawanan, maka itu disebut sebagai change of character. Change of character.
terjadi bila internal structure melakukan minor break of structure ke arah berlawanan. Nah, ini change of character yang versi kita, versi SMCI, itu mungkin sedikit berbeda dengan versi yang lain, di mana biasanya change of character yang di tempat-tempat lain biasanya itu terjadi bila ini bukan emboss biasanya. Biasanya break of structure, kemudian bila break ke arah berlawanan, maka itu disebut change of character. Jadi biasanya di tempat lain, change of characternya itu setara dengan break of structure. Jadi diterapkan di swing structure. Kalau di kita tidak, ini diterapkan di internal structure. Itu. Jadi Pak, semoga teman-teman bisa memahami dan tidak kebingungan bila ada teman-teman lain belajar dari tempat lain dan mengatakan change of character versi mereka. Maka karena memang definisinya sedikit berbeda. Oke, kemudian valid dan invalid change of character. Nah, seperti yang kita tahu di sini change of character itu valid bila begini. Seperti yang kita ketahui, ini membentuk internal high terus, ini membentuk internal high, internal low, membentuk internal high lagi. Maka baru dapat dikatakan change of character bila internal low yang ini itu di break ke bawah. Ini merupakan change of character yang valid. Nah, lain halnya kalau seperti ini. Internal high, internal low, kemudian membentuk internal high lagi, kemudian gagal. Nah, di sini dia melakukan pullback lagi. Nah, sekilas ini kalau kita tidak jeli, ini kalau kita dapat menyebutnya change of character, padahal bukan, karena titik internal low yang ini, titik low ini tidak melakukan pekerjaan apa-apa. Jadi ini bukan merupakan change of character yang valid. Change of character itu baru dikatakan valid bila internal low yang berhasil nge-break ini di break ke bawah. Itu baru dapat dikatakan change of character yang valid. Saya kira gambar ini sudah dapat mewakili ya penjelasannya. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai penggabungan swing structure dan internal structure. Sebagai contoh di time frame, kita mengambil time frame H4 misalkan. Time frame H4 merupakan high time frame yang paling sering kita pakai. Sebagai contoh di sini, harga mengalami higher high, kemudian higher low, kemudian menembus break of structure ke atas. Nah, di sini dapat kita lihat ini merupakan H4 break of structure. Kalau teman-teman ini memakai daily ya diganti saja daily break of structure, ataupun kalau higher time frame-nya M15 maka M15 break of structure di sini. Kemudian di sini kita lihat harga mengalami pullback. Kemudian di sini harga mengalami bearish change of character. Karena time frame-nya adalah H4, maka secara lengkap kita menyebutnya sebagai H4 bearish change of character. Kemudian harga membentuk internal low, internal high, kemudian break lagi ke bawah. Di sini kita sebutnya sebagai H4 minor break of structure. Gitu. Nah, di sini kalau teman-teman lihat juga di sini aslinya juga merupakan H4 emboss misal seharusnya. Saya belum menambahkan keterangannya. Kita tambahkan saja. Nah, di sini merupakan H4 minor break of structure juga. Supaya lengkap keterangannya. Nah, di sini kita bisa melihat ini merupakan pullback, akan tetapi di sini dia tetap sempat mengalami H4 bullish change of character. Seperti yang kita lihat ya. Minor break of structure itu lawannya adalah change of character di time frame yang sama. Mengalami minor break of structure, kemudian bearish change of character lagi, minor ke bawah, kemudian sampai ke area bawah, kemudian dia mengalami lagi ke atas, minor break of structure, kemudian break ke atas. Di sini dia mengalami minor break of structure, kemudian di sini dia mengalami break of structure.
Saya kira cukup sederhana. Hanya ada ketambahan sedikit dibandingkan yang lalu, di mana kita di sini kita lebih detail lagi menyebutkan minor break of structure. Oke, lanjut. Kita membahas mengenai premium versus discount. Nah, sama seperti swing structure sebelumnya, yang membedakan hanyalah kita mapping ini dengan area premium versus discount. Kita tarik dari swing structure yang bawah, kita tarik sampai ke atas seperti ini. Kita pakai saja Fibonacci, kemudian kita tarik dari swing low ke swing high yang ada. Maka ketemulah seperti ini. Area atas dan paling bawah merupakan area ekstrim. Swing high-nya merupakan ekstrim yang atas, ekstrim high, yang bawah merupakan ekstrim low. Tengah-tengahnya merupakan titik equilibrium, titik keseimbangan. Area atas 50% ke atas itu merupakan area premium, 50% ke bawah merupakan area diskon, harga murah. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Teman-teman semua tahu ini patokan yang paling sederhana. Jadi kita tidak memakai Fibonacci, sedangkan kita memakai equilibrium 0,5. Ini merupakan paling sederhana, di mana di area diskon maka itu akan lebih bijak ketika kita mulai mencari posisi buy. Dan sebaliknya di area premium kita mencari posisi sell. Sederhana sekali seperti itu. Kemudian kita membahas mengenai trend change dan change of character. Kita gabungkan semuanya. Kalau trend change ini masih bullish, kita mengalami break of structure, di dalamnya ada emboss, di dalamnya bisa ada bearish change of character seperti ini. Kemudian kita ini masih mengalami bullish. Nah, tetapi di titik ini trennya berubah menjadi bearish. Nah, mungkin teman-teman sebaiknya bisa pause dulu videonya untuk melihat lebih detail tiap event-event di dalamnya, minor break of structure, bearish change of character, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi seharusnya dengan satu ilustrasi ini saja teman-teman sudah bisa mapping mengenai trend change, mengenai change of character dengan sangat jelas. Jadi tidak ada lagi kebingungan. Oke, kemudian kita berangkat ke multiple time frame market structure. Di sini di contoh ini saya menggambarkannya cukup lengkap, kita memakai 4 time frame. Akan tetapi secara umum yang kita pakai cukup 3 time frame saja. Biasanya kalau H4 ya kita pakai 3 time frame ini. Biasanya di daily, weekly itu biasanya sudah kurang relevan, tidak kita pakai. Oke. Kemudian di sini saya kira teman-teman sudah mengerti semua. Ini merupakan pullback, impulsive run, kemudian ini pullbacknya. Kemudian di sini pullback menjadi impulsive run karena mengalami trend change. Nah, di sini kita tulis saja ya, impulsive versus pullback. Nah, pullback di high time frame itu merupakan perubahan trend change di LTF-nya. Nah, impulsive run di H4 itu merupakan primary trend di M15. Dan juga H4 pullback itu merupakan M15 counter trend, perubahan trend. Dan begitu pula sebaliknya, dari M15 ke M1 juga seperti itu. Saya kira cukup sederhana, tidak perlu kita bahas lagi jauh lebih detail. Oke. Nah, dari sini kita akan coba mapping. Karena teman-teman ada beberapa pertanyaan yang paling sering ditanyakan, bagaimana dengan market crypto? Apakah SMC bisa diterapkan di market crypto? Jawabannya adalah bisa. Hanya saja pelajari ulang karakteristiknya.
Karakteristik dari kripto tentunya akan berbeda dari karakteristik di forex. Karena pemain besarnya, karena smart money-nya juga tingkah lakunya juga akan berbeda. Nah, kita akan latihan mapping di kripto untuk belajar. Oke, kita mapping di kripto. Oke, teman-teman semua, kali ini kita coba mapping kripto. Kita coba mapping Bitcoin ya. Kita mulai dari H4. Kita pakai metode yang ATR. Kita masukkan indikatornya average true range dengan metode default 1 hari 50 EMA. Kita lihat nilainya kurang lebih 1400-an ya ke atas. Kita pakai saja 1500 supaya angkanya lebih cantik. Oke, kita coba 0,75 dikali 1500. Maka ketemulah 1100. Nah, sekarang kita pakai 1100. Nah, dari mana kita mulai mappingnya? Biasanya kita ambil dari titik yang tertinggi selama beberapa bulan terakhir. Kurang lebih 3 bulan ya patokannya. Tidak perlu, kalau tempo hari saya sempat menyebutkan mapping 6 bulan 1 tahun. Nah, itu terlalu lama dari pengalaman saya. Jadi kita tarik mundur saja sampai 3 bulan terakhir. Nah, di sini kita pakai titik ini ya. Kita mulai mapping dengan swing pointnya 110. Oke, kita warnain biru. Kita coba langsung mapping. Ini apakah 110, 1100 maksudnya. Oke. Nah, dari sini break ke bawah, apakah ini 1100? Iya, 1200. Teman-teman ada yang bingung, Kak. Kalau kripto puluhan ribu bagaimana? Sedangkan forex hitungannya pips. Aslinya sama saja, karena ini kan berdasarkan persentase ATR. ATR kan mengikuti. Jadi tidak perlu bingung puluhan ribu, jutaan. Aslinya sama saja. Ini 1300 sudah membentuk swing. Kemudian dari sini sudah pasti ada swingnya. Ini swing high, dia break ke bawah ke sini. Ini break ke atas di sini. Kita lihat apakah ini 1100. Iya. Swing high, kemudian dia break ke bawah. Ini kita lihat apakah 1100. Saya rasa tidak, belum. Iya, belum. Bukan sebuah swing yang valid. Baru valid lagi di sini. Nah, di sini kita bisa lihat kan. Kalau misalkan kita memakai 1400, anggaplah 0,75-nya jadi lebih kecil, anggaplah 1000. Nah, di sini mungkin jadi terbentuk swing. Kita bisa taruh ini swing. Tapi ya pada hasil akhirnya sama saja kan. Tuh. Ini bisa kita hapus sama saja. Jadi itu yang saya katakan, patokannya beda-beda sedikit, itu tidak terlalu berubah jauh. Dan di sini kita mapping lagi, break ke bawah, swing low yang baru. Kemudian di sini dia break lagi ke bawah, apakah ini 1100? Seharusnya iya, dari dengan mata ya. Ini dan ini. Oh. Kemudian dia break, ini bukan. Nah, ini dia break ke bawah, jadi pasti ditaruh sini, swing high. Dan kita lihat secara kasat mata, ini sudah pasti swingnya. Ini apakah swing? Iya, ini swing juga. Nah, dalam kasus ini, satu candle sudah membentuk swing. Ya tidak apa-apa. Dan dia break ke atas dan lebih dari 1100 lagi. Oke. Ini dia break ke atas di sini. Nah, kita lihat swing low-nya di mana di sini.
Jadi dia di sini dia tidak break ke bawah, akan tetapi ketika break ke atas kita mencari swing low-nya, titik terendahnya jadi swing low di sini. Kemudian break lagi ke atas, titik terendahnya di mana? Di sini. Nah, di sini kita lihat dia tidak berhasil close di situ. Kita lihat lagi di sini. Nah, di sini dia baru break. Apakah break? Di sini kita lihat low-nya adalah 2863 di sini. Close-nya 28629. Berarti ini di sini break dia. Di titik ini dia break ke bawah. Jadi kita tarik di sini. Karena ini sebelahnya lebih rendah, otomatis di sini. Kemudian dia break ke atas. Break ke atas. Nah, kita lihat apakah ini 1100. Oh, tidak sampai. Jadi ini bukan swing, belum yang valid. Nah, contoh lagi kan, kalau misalkan kita memakai patokannya 1000 ya, jadi juga di sini 1, di sini 1, kemudian break lagi, kemudian ke bawah. Misalkan ini dia break ke bawah, kan, tetapi di sini dia bentuk lagi. Tapi pada akhirnya kan sama saja. Kita kembali ke 1100 ya. Hasilnya mungkin akan berbeda kalau 1000 ya. Oke, kita coba lagi. Ya, kalau 1000 berbeda. Kita coba ini yang baru valid di sini. Ini kita hitung lagi sih, 1000 apa? 1000. Oke. Berarti ini di sini sampai sini. Maka kemudian dia break ke bawah. Nah, break ke bawah di sini. Apakah ini 1100? Iya, ini 1100. Nah, maka ketika dia break di sini, maka ini kita dapat sebutkan ini sebagai swing. Ya, ini 1100. Dan dia break ke bawah di sini. Nah, ini adalah swing high-nya. Oke, break. Kemudian kita lihat di sini. Ini swing yang baru. Oke, break lagi di sini. Dan pasti swing high-nya di sini. Dan ini di sini. Kapan dia break lagi? Oh, sudah. Berarti ini dapat kita lihat ini adalah swing high-nya. Ini adalah swing high H4. H4 swing high. X-nya di bawahnya saja. Dan ini adalah H4. Dan ini adalah H4 swing low. Nah, di sini bisa kita tarik. Ini mungkin kurang atas. Kurang bawah sedikit. Oke. Nah, nanti saja premium versus diskonnya nanti. Nah, dari sini kita bisa melihat H4. Kemudian kita turun ke M15. Nah, untuk M15 kita pakai 0,4 ya. 0,4 dikali 1500 jadi ya 600. Jadi kita pakai patokan 600. Nah, di sini kita ambil dari swing low yang terbaru ya. Nah, ini kita geser. Nah, kita mulai mapping M15.
Nah, idealnya kita tuh tarik satu swing yang ke belakang. Ini kan 700. Berarti ini sebuah swing yang valid sebelumnya. Kita ubah warna. Ini saja. Maka di sini adalah kalau kita telusuri ya. Ini. Ini masih bearish. Baru di sini kembali ke M15 ya, baru kembali ke bullish. Oke, di sini kita tarik sini. Ini seharusnya 600. Iya. Ini. Kemudian ini kayak sepertinya tidak sampai 600. Juga nggak sampai. Maka dia baru valid di sini. Oke. Maka kita pastikan ini swing low-nya. Dan dia break lagi di sini. Ini apakah 600? Sepertinya tidak. Oh, sampai. Berarti di sini adalah swing high-nya. Ya, ini dia 600 sampai. Oke, dimana dia ngebreak lagi di sini. Ini apakah 600? Seperti yang enggak. Nah, yang ini mestinya 600. Iya, oke. Swing low di sini, swing high di sini, swing low di sini. Karena ini break lagi, iya. Oke, kemudian dia break ke bawah. Ini apakah 600? Nggak sampai. Ini nggak ada yang sampai ya. Baru di sini berarti dia langsung ini swing high-nya dan langsung ke bawah sini. Jaraknya besar ya. Nah, ini dia break ke bawah. Pasti 600 kan. Maka dia break ke bawah. Ini adalah swing high yang di sini. Oke, lanjut. Dia break ke atas. Ini apakah 600? Tidak sampai. Ini sampai. Oke, kita tarik. Set. Maka dia di sini. Ini dia break. Oke. Baru break lagi di sini. Dan swing low-nya di sini. Oke, lanjut. Break lagi di sini. Swing low-nya di sini. Oke, kemudian dia break. Apakah ini 600? Nggak sampai. Sini ke sini? Bukan. Sini ke sini pasti 600. Yoi. Maka dia baru break di sini, dia baru bisa dianggap pullback di sini. Oke. Lanjut, break ke bawah. Apakah ini 600? Sepertinya enggak. Dari sini ke sini? Enggak juga. Hampir. Ya, teman-teman kalau mau marking itu juga bisa saja sih. Ini apakah 600? Tidak juga. Cukup menggemaskan. Tidak sampai 600 semua. Jadinya lebar swingnya, tapi ya nggak apa-apa. Sesuai rulesnya seperti itu. Di sini dia break. Kemudian di sini seharusnya 600. Ya. Baru break ke atas di sini. Dan ya sampai. Jadi swing kita cukup lebar. M15 kita di sini. Swing high. Swing high dari M15 kita. M15 swing high. Dan ini adalah M15 swing low. Nah, untuk tarik premium versus discount kita tarik ini karena trennya adalah bullish, kita tarik dari swing low ke swing high. Jadilah seperti ini. Oke. Ini area premium kita. Ini adalah
M15 diskon. Oke, jadi itu. Ini adalah mapping kita untuk di market crypto. Nah, H4-nya juga sama. Karena ini adalah bearish, maka tariknya dari atas ke bawah seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat equilibriumnya H4 tuh di sini. H4 equilibrium. Jadi titik tengah H4-nya di sini. M15-nya di sini. Jadi dalam case ini titik premium versus diskon dari M15 dan H4 itu hampir sama. Jadi patokannya kurang lebih sama. Jadi akan lebih wise jika kita buy di area ini dan kita sell mulai dari titik atas ini. Jadi ini mapping untuk Bitcoin di H4 dan M15. Kemudian ada pertanyaan, kalau M1 berapa swingnya? Waduh, itu biasanya sih kalau dari M1 saya nggak menentukan batas swingnya sih. Nah, kalau teman-teman mau mapping lagi dari M1 ya bisa saja berangkat dari sini. Nah, berangkat dari sini di mapping saja M1-nya berapa. Itu kalau mau lebih mendetail lagi sampai swing structure M1. Oke, itu mapping kita untuk kripto. Secara garis besar kan sama prinsipnya dengan forex, hanya berbeda di besaran ATR yang kelihatannya puluhan ribu, padahal aslinya prinsipnya ya sama. Oke, sekarang kita akan masuk ke recap supply and demand. Oke, sekarang kita masuk ke recap untuk supply and demand zone. Nah, seperti yang kita ketahui, kita tidak menyebut SND zone ini sebagai order block, jadi kita pakainya supply zone atau demand zone. Oke, seperti yang kita tahu, kalau supply itu di atas, di sini semua areanya, bisa sebuah area range ini, ataupun hanya pivot terakhirnya saja. Jadi ini bisa saja seperti ini, maka yang kita ambil hanya pivotnya saja. Itu kalau pivot, kalau range seperti ini semuanya. Dan yang perlu ditambahkan, mungkin ada beberapa teman-teman yang mengambil area ini saja. Itu bisa saja. Nanti kita masuk di refinement, itu ada di bagian refinement. Akan tetapi, untuk area range seperti ini, ataupun pivot seperti ini, sebenarnya area strongnya itu ada di awal, ataupun di akhir. Atau misalkan ini weeknya lebih pendek, bisa juga. Bisa saja jadi areanya itu selalu awal ataupun akhir sini. Tidak pernah areanya itu mengambil yang tengah-tengah, jarang. Jadi selalu area strongnya itu entah harga mantul di sini kemudian pergi, ataupun di bawah sini kemudian pergi. Biasanya seperti itu. Oke, ini area supply and demand. Kemudian kita bisa refine areanya. Refine itu ada beberapa. Untuk area terbesar mengambil sebuah range-nya. Kemudian kita perkecil hanya pivot terakhirnya saja. Kemudian hanya candle terakhir. Kemudian mengambil fraktal. Setiap refinement punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Semakin kecil, RR-nya akan semakin besar, akan tetapi rawan untuk tertinggal. Jadi temukan sweet spot-nya, ataupun ini bisa digabung. Ketika kita berbicara multiple time frame, maka di higher time frame biasanya kita hanya mengambil fraktalnya saja. Kemudian ketika kita turun ke time frame pertengahan, misalkan H4 turun ke M15, maka kita bisa mengambil refinement-nya di candle terakhir. Kemudian ketika kita turun lagi di M1-nya, kita bisa mengambil sampai ke pivotnya. Itu. Ataupun kalau teman-teman lebih rendah lagi, misalkan higher time frame-nya M15, maka M15-nya ini, M1-nya kita ambil yang seperti ini, di second 5-nya, 5 detik ataupun 1 detiknya, ambillah sampai ke pivotnya. Jadi jangan sampai teman-teman
udah areanya paling kecil, misalkan M1 ataupun second 5, tetap mengambilnya fraktal. Nah, itu sangat kecil dan kemungkinan besar tidak terpanggil ya. Jadi temukan sweet spotnya. Jangan semuanya diambil semua serba ekstrim. Temukan sweet spotnya. Oke, ini mengenai refinement. Kemudian kita membahas mengenai flip. Nah, seperti yang kita ketahui, ada beberapa flip merupakan sebuah kondisi di mana supply mengalahkan demand ataupun dan sebaliknya. Kita tahu kalau ini adalah trend change biasa. Supply mengalahkan, kemudian terjadi trend change ataupun change of character. Nah, kalau hanya flip saja, maka seperti ini. Ada demand, ada supply, supply-nya mengalahkan dan seperti ini. Akan tetapi tidak terjadi, tidak membentuk trend change ataupun tidak membuat change of character. Yang kita mau adalah trend change plus flip. Jadi dua-duanya. Terjadi failed reaction, kemudian terjadi juga trend change di sini. Di sini berarti supply ini sangat kuat karena menghancurkan swing structure. Kalau ini juga cukup kuat karena menghancurkan internal structure-nya ya, change of character. Yang paling kuat adalah ini. Dia menghancurkan swing structure. Akan tetapi idealnya kita memiliki ini. Minimal change of character. Itu mengenai flip. Oke, kemudian mengenai multiple time frame supply and demand. Ini karena kita sudah membahas, udah recap matter structure, seharusnya sudah sepaket ya. Jadi untuk ini kita memakai 3 time frame, maka kurang lebih sama. Di sini H4 break of structure, kemudian di sini ada minor break of structure, terkena high time frame supply, maka kemudian harga turun ke bawah. Reaksi membentuk failed reaction di sini ya, failed reaction, kemudian membentuk bearish change of character di H4. Nah, kita tahu H4 bearish change of character kalau kita turun time frame di M15-nya itu merupakan trend change dan seterusnya. Saya kira gambar ini sudah cukup jelas, jadi di capture saja. Kemudian setelah kita membahas multiple time frame, maka selanjutnya kita kunci dari semuanya itu adalah memilih area supply atau demand yang strong. Nah, apa saja kunci dari area supply and demand yang strong? Maka kita kembali masuk ke persyaratan-persyaratannya. Yang pertama, supply atau demand zone-nya harus melakukan satu atau lebih break of structure seperti ini. Melakukan break satu atau lebih structural point. Gini ya. Nah, di sini supply ini melakukan break satu internal structure, satu internal low, satu internal structure. Berarti kalau kita point, dia poinnya 1 misalkan. Kalau yang ini dia nge-break 2 internal low, berarti poinnya 2. Anggaplah seperti itu. Kalau swing, poinnya lebih besar. Ya anggaplah mungkin swing itu 2 atau 3 lah. Jadi ini 1 internal low, kemudian ini 1, kemudian dianggaplah 2. Jadi dia poinnya 4. Anggaplah seperti itu. Makin tinggi poinnya, maka area supply yang itu, area ini, area supply atau demand-nya itu akan semakin kuat. Ini ya, semakin banyak dan semakin signifikan structural point yang di break, maka zona tersebut semakin besar. Oke. Kemudian syarat kedua, supply atau demand zone-nya harus menyebabkan imbalance. Yang paling kuat adalah gap. Dan kita sebaiknya incarlah yang minimal ini, strong imbalance. Jadi dia benar-benar kuat. Kemudian yang ketiga, supply atau demand zone-nya itu belum tersentuh, masih fresh. Ini contohnya, ini termitigasi sebagian, ini udah full, jangan diambil. Nah, untuk pemilihan ini sebaiknya ambillah yang unmitigated. Ini cukup wajib ya, karena kalau sudah termitigated itu biasanya kurang kuat. Nah, ada satu case seperti ini, dia sudah naik ke atas, mitigated lagi, naik lagi, mitigated lagi. Jadi ini udah kurang baik, meskipun terlihat candle-nya biru semua, tapi ini kurang baik karena sudah sambil berjalan dia sudah memitigated, sudah memitigasi posisinya. Kemudian ini. Zone berada di dalam higher time frame zone. Jadi kalau bertumpuk seperti ini, maka kemungkinan besar harga ini cukup bertahan kuat karena didukung oleh higher time frame. Demand-nya
berada di higher time frame, lebih kuat menahannya, double dibandingkan yang seperti ini. Ini tidak wajib ada, karena kalau kita menunggu higher time frame biasanya kesempatannya tidak selalu ada. Kita bisa terkadang sedikit melanggar aturan ini, walaupun yang idealnya adalah seperti ini. Nah, untuk case ini biasanya harga masuk ke higher time frame zone itu biasanya ketika perpaduan antara zone ya. Ketika perpaduan antara zona Asia dengan Eropa misalkan di jam-jam makan siang, jam 12, jam 1, sesi Europe buka, sesi Frankfurt buka. Nah, biasanya harga itu mulai masuk ke area ini, ke area higher time frame-nya. Misalkan kita memakai higher time frame-nya M15 dan M1. Nah, biasanya harga masuk ke zona tersebut itu ketika perpaduan antara zone perpisahan cross ya. Nah, biasanya ketika masuk ke higher time frame itu, harga biasanya mengambil liquidity terlebih dahulu, kemudian lanjut ke atas biasanya. Nah, biasanya kalau marketnya sudah berjalan, nah ketika dia sudah berjalan seperti ini, nah ke atas biasanya dia ada membentuk zone-zone lagi. Nah, zone seperti ini itu masih bisa diambil, tetapi biasanya rawan untuk ditembus juga. Lower probability. Jadi dia bisa seperti ini, membentuk bisa aja harga seperti ini, lari juga bisa. Kemudian bisa juga seperti ini, memantul sedikit, kemudian mengambil lagi ke bawahnya, kemudian baru naik, bisa saja. Gitu. Biasanya alurnya seperti itu. Ketika di perpaduan antara dua zone, maka biasanya itu menjadi higher time frame zone dan higher probability di sana. Oleh karena itu beberapa trader mengambil waktu-waktu tertentu untuk trading. Biasanya hanya yang trading saja di antara persinggungan antara zona Asia dan Eropa. Ada juga yang Eropa dengan US di malam hari. Karena memang di saat-saat seperti itulah harga banyak bergejolak dan banyak kesempatan di sana. Begitu, banyak liquidity. Kita belum bahas liquidity ya. Kemudian premium versus discount. Zona demand yang kuat itu berada di area discount. Begitu pula sebaliknya, supply yang lebih baik itu berada di area premium. Ketika terbentuk supply di area discount, di bawah sudah melewati equilibrium, maka kita sudah harus berhati-hati. Terlebih apabila harga sudah sempat menyentuh ke higher time frame lawannya. Supply yang ini itu menjadi kurang baik bila harga sudah menyentuh higher time frame demand. Jadi misalkan kita higher time frame-nya H4 misalkan. Ini M15 supply, ini H4 demand. Nah, ketika harga sudah masuk ke area H4 demand memantul, maka kita mesti waspada ini. Ketika kita punya posisi jual sell di sini, M15 supply ini, kita harus waspada karena dia memantul dari higher time frame. Akan lebih baik kalau di sini kita tidak langsung memasang pending order. Sebaiknya kita memakai confirmation entry sehingga kita dapat lebih yakin. Ya pasti saja di sini dia ada pantulan tetapi kita tidak tahu apakah pantulan ini kuat sampai di sini ataupun hanya memantul kemudian melanjutkan tren dari higher time frame-nya. Itu. Kemudian yang keenam tadi kita sudah bahas flip zone. Sebaiknya ada flip zone, yang terbaik adalah yang ini. Trend change. Ataupun ini juga oke. Nah, flip zone ini sebaiknya ada juga. Saya sangat suka dengan flip zone. Kemudian mengenai swap liquidity. Nah, ini kita tahu salah satu jenis liquidity adalah equal high. Di sini dia diambil liquidity kemudian terjun ke bawah. Nah, ini bagus areanya. Atau di bawahnya ada liquidity ini. Berarti ini enak, nyaman untuk diambil oleh smart money. Di sini jadi kita berharap dia ambil liquidity di sini baru jemput supply, baru lanjut. Akan lebih baik lagi kalau perpaduan. Dia sudah mengambil liquidity yang ini, kemudian di sini ada liquidity lagi yang siap diambil, maka harapannya seperti ini. Ini adalah paling tinggi. Nah, sebaiknya ada salah satu dari tiga ini. Entah itu dia swap liquidity ataupun ada liquidity di bawahnya. Itu lebih baik. Tetapi tidak wajib ada. Jadi kesimpulannya untuk higher time frame, untuk high quality supply atau demand zone harus menyebabkan satu atau lebih breakout structure
Dan semakin signifikan structural point-nya, swing point-nya, maka makin tinggi high quality zone tersebut. Kemudian supply atau demand zone itu harus menyebabkan imbalance. Kemudian juga harus fresh, kemudian berada dalam higher time frame zone, kemudian demand berada di discount ataupun supply berada di premium, kemudian membentuk flip zone, dan juga mengambil liquidity ataupun ada liquidity di atas atau bawahnya. Kemudian mana yang paling penting? Ini penting. Kemudian banyak melakukan break. Dia harus menyebabkan satu atau lebih yang pasti. Harus menyebabkan strong imbalance, harus fresh. Ini opsional. Ini juga baik adanya, sebaiknya diambil. Kemudian ini flip juga sangat baik. Ini opsional. Ya ini kurang lebih setengah ya, kurang lebih ambillah liquidity minimal atau ada liquidity, salah satu dari itu. Jadi kalau kurang lebih ada 4 saja syarat terpenuhi, ya itu sudah layak lah untuk kita ambil sebagai area point of interest ataupun area untuk menaruh pending order kita. Oke, sekarang kita coba mapping supply and demand-nya di pair yang tadi, di crypto. Tadi kita terlewat untuk menambah definisi dan standarisasi istilah ya. Di sini kita pakai supply zone, supply dan demand zone. Jadi bukan order block. Kemudian ada istilah zone refinement. Kemudian ada juga istilah imbalance. Jadi bukan price fill gap ya, FVG. Imbalance sebuah kondisi ketidakseimbangan harga. Oke, kemudian apa lagi? Fresh atau unmitigated. Ini boleh kita pakai dua-duanya. Zona supply atau demand yang belum termitigasi atau tersentuh. Ada juga gap, keloncatan harga, tanda imbalance yang sangat kuat. Kemudian ada juga pertanyaan, apa saja, bagaimana kita menentukan sebuah zona SND itu masih valid atau tidak. Jawabannya, kalau hanya singkat, maka hanya mengambil liquidity dan masih valid. Kalau lama dan panjang, walaupun jauh, maka zona SND sebelumnya sudah tidak valid. Oke, pertanyaan apa lagi ya yang paling banyak ditanyakan? Flip. Flip merupakan kondisi di mana terjadi pertukaran pemegang kendali antara supply menjadi demand atau sebaliknya. Teman-teman mungkin ada yang berkata, ini definisi dan istilah seharusnya tidak perlu, saya sudah bisa. Kalau menurut saya definisi itu penting karena kita bisa tahu secara pasti, oh artinya seperti ini. Ada kondisi-kondisi yang perlu kita taati supaya definisi itu terpenuhi. Premium, diskon, emboss, apalagi ya. Failed reaction. Kira sudah mengerti semua ya. Jenis-jenis refinement saja. Zona refinement adalah pengecilan area supaya RR lebih baik.
RR dapat lebih baik. Jenis-jenisnya ada range refinement, kemudian ada pivot refinement, kemudian ada juga candle refinement, ada juga fractal atau wick refinement. Tentukan sweet spotnya. Nah, jika ada beberapa area SND, lower time frame SND di dalam sebuah high time frame SND, yang manakah yang sebaiknya diambil? Yang pertama, perhatikan syarat high quality-nya. Dari sini kita bisa tahu mana yang high quality. Kemudian biasanya area strong-nya SND zone itu berada di awal dan akhir. Jarang yang berada di tengah. Oke, pertanyaan apa lagi ya? Nanti kita sambil jalan saja ya. Untuk sekarang saya tidak bisa mengingatnya. Oke, kita coba mapping supply and demand zone-nya di pair tadi, di Bitcoin. Oke teman-teman, kita sudah kembali lagi ke chart Bitcoin yang tadi. Kita lanjut marking-marking untuk area supply and demand-nya. Kita berangkat dari H4 terlebih dahulu, swing sebagai higher time frame-nya. Kita lihat, untuk memudahkan ini kita hapus saja ya area supply atau equilibrium-nya supaya tidak terlalu ramai. Karena pakai shift juga sudah cukup mudah seperti ini. Oke, kita marking dulu high time frame zone. Ini kita bisa melihat ini adalah area H4 supply berwarna merah. Dan di sini kita bisa melihat ini area yang baiknya adalah ini. Ini adalah H4 demand. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat harga dari H4-nya ini cukup nurut ya. Dia masuk ke area H4 demand langsung dipantulin, kemudian ke atas lagi masuk ke area supply H4 kemudian dibales lagi. Di sini harga cukup nurut dengan market structure-nya. Oke, H4 demikian. Kita coba ke M15. Apakah M15-nya juga sebaik itu? Nah, kita coba marking pelan-pelan ya dari titik swing low-nya. Di sini kita bisa melihat harga turun dan naik. Di manakah titik imbalance-nya? Nah, di sini kita bisa lihat ini ada, nah ini bagus ya. Dia mengambil candle terakhirnya. Mungkin dia ngambil ke bawah dulu, tembus dikit baru ke atas. Jadi mungkin teman-teman akan mengalami SL dulu sekali kalau langsung saja memakai risk entry. Ini M15 demand. Berwarna biru. Ini berwarna biru. Kita oke, M15-nya seperti ini. Seperti yang kita tahu tadi, kalau ada ini kan cukup berkonsolidasi ya.
area strongnya itu pasti entah di awal, akhir ataupun awal sini. Jadi jarang berada di tengah-tengah. Ini juga bisa. Weak ini juga bisa juga dia ngambil dari. Tapi kita nggak usah marking ini dulu. Nah, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini kita tarik mundur. Nah, zona yang ini seharusnya bagus nih. Nah, seharusnya ini merupakan flip. Nah, kemudian dia break ke bawah, break swing structure M15. Akan tetapi pada kenyataannya dia diambil begitu, ditembus begitu saja. Dia mengambil ke atasnya yang ini. Ya, memang seperti itu. Jadi walaupun udah flip, break structure banyak, terjadi imbalance, ini bagus. Tapi ya bisa saja diambil, tetap saja. Ternyata dia mengambil, lebih suka yang atasnya, dia ambil atasnya. Gitu. Walaupun ini kalau dilihat sebenarnya ada reaksi dikit di sini. Oke, kita lanjut lagi. Kita marking saja. Nah, zona ini juga nih. Candle terakhir sebelum imbalance. Ya, red demand. M15 demand. Cantik sekali. Kalau dilihat berarti kripto nih, BTC ini lumayan bagus. Saya selama ini menghindari kripto, tidak terlalu memahami. Ternyata lumayan nurut. Nah, di sini supply yang ini. Supply yang ini berada di area supply, berada di area premium semua. Kalau kita ambil ini, kita mengalami SL. Tetapi di atasnya, ini juga merupakan area supply. Nah, kalau kita ambil ini, kita bisa kepanggil dan bekerja. Ingat, area yang kuat adalah berada di ujung bawah ini ataupun di ujung atasnya. Jarang sekali tengah-tengah. Oke, lanjut lagi. Nah, yang ini. Nah, kalau dilihat, kita menerapkan premium versus diskonnya. Nah, apalagi sudah mengenai H4 supply. Praktek yang tadi ya. Ini kan kalau kita lihat, ini merupakan M15. Semua ini merupakan M15 demand. Ya walaupun atasnya bisa kita refine sih. Anggaplah kita ambil yang ini dulu ya. Nah, tetapi dia kemudian mengambil udah high time frame supply. Jadi ketika dia mantul ke sini, dia hanya reaksi sedikit kemudian ditembus. Ini yang tadi sama persis dengan multiple time frame supply and demand yang tadi. Demandnya sudah di area premium, sudah mengambil pantulan dari higher time frame zone. Jadi sudah kurang baik. Nah, contoh lain seperti ini. Nah, zona yang ini kita lihat ya. Sini kan supply. Sekitar sini lah ya. Ini kan sebenarnya M15 supply nih. Jadi kita lihat M15 supply ini bersinggungan dengan H4 supply. Jadi ini areanya bagus. Dia berada nih seperti tadi ya. Kita lihat. Dia berada di area premium. Kemudian dia mengebreak structure. Oh, dalam kasus ini dia tidak. Tapi dia menyebabkan break of structure pada akhirnya. Seperti yang kita lihat, dia walaupun sudah termitigasi dikit, tapi masih bekerja lagi. Bagian atasnya ternyata masih ada. Gitu. Jadi kalau kita sebenarnya ada dua.
kita juga bisa mengambil area ini. Tetapi kalau ambil di area ini, biasanya hanya BEP ini mantul sedikit kemudian ke atas. Kalau kita memakai trailing stop ataupun memindahkan SL ke BEP, ini biasanya hanya BEP. Kemudian BEP, kemudian kalau kita ambil atasnya lagi, ini kita bisa dapat lagi move-nya segini. Nah, seperti itu. Nah, contoh lagi, demand yang kayak gini, ini juga demand. Ya kan? Demand yang ini bagus. Cukup bagus. Dia kurang bagus karena sudah di premium, akan tetapi dia bagus karena dia break internal high, break ini. Break banyak ini. Dari titik ini dia ngebreak banyak. Ini kita bisa dapat katakan internal structure-nya M15 ya. Menyebabkan imbalance, ngebreak banyak. Itu. Nah, pada akhirnya lumayan. Begini. Lumayan dapat segini. Gitu. Jadi kita lihat lagi. Ini juga merupakan area demand. Tapi ketembus ya, keambil liquidity. Kita akan stop loss. Kita kena SL sekali, kemudian kalau kita mau re-entry lagi, bisa. Jadi alurnya ini bagus nih, sebagai contoh. Biasanya harga itu ketika memasuki, ini kita ubah dulu warnanya, demand itu merah. Secara umum biasanya kalau kita hanya langsung taruh saja pending order di sini, itu rawan seperti ini. Rawan dia mengambil liquidity tembus, kemudian kembali lagi untuk ke bawah. Tetapi biasanya dia mengambil lagi area di sini, menjemput kembali baru ke bawah. Gitu. Jadi ketika area kita tertembus, kita sebenarnya masih bisa mengambil satu kali kesempatan lagi untuk re-entry. Tetapi tentukan batasannya. Jangan sampai udah loss, SL, kemudian SL lagi. Tentukan batasannya. Biasanya sih maksimum 2 kali. Kalau sudah 2 kali loss di area yang sama, lupakan. Oke, mana lagi? Kita coba marking ya. Nah, ini contohnya tadi. Juga bagus kan? Ini merupakan flip, di sini kan ada nih. Ini merupakan flip. Kemudian dia ada imbalance ke bawah. Kemudian dia break internal low 2 biji. Nah, di sini kita kalau mengambil pivot refinement dapat, akan tetapi kalau kita kecilkan sampai dengan hanya candle nggak dapat. Jadi ya plus minus. Ini kalau mengambil pivot, ambilnya dapatnya banyak sekali. Nah, ini yang saya bilang. Jadi zona-zona seperti ini, zona-zona demand ini kan tidak berada di high time frame-nya, high TF-nya. H4-nya di sana. Nah, ini biasanya lebih lower probability. Akan tetapi di kasus ini bagus. Nah, ini contoh bagus nih. Di kasus ini kan liquidity nih. Liquidity ini equal high, relatively equal high. Ini liquidity semua. Dolar. Ini liquidity. Dia ada zona supply, kemudian ada liquidity-nya. Liquidity diambil, kemudian baru memantul. Nah, itu contoh yang tadi. Di sini dia tidak swap liquidity, nggak ada liquidity yang diambil di sana. Akan tetapi ada liquidity di bawahnya. Nah, ini ternyata bekerja, tapi saya kurang suka area ini. Kalau dilihat ya, banyak wick ini. Kurang bagus, tapi ya bekerja saja. Semuanya probability. Pokoknya kalau misalkan begini, zonanya bagus nih, dia break banyak, kemudian pada detik terakhir menyebabkan imbalance. Kalau ragu, coba memakai di marking saja dan lakukan confirmation entry. Ya, kita belum bahas sampai entry sih, tapi teman-teman sudah banyak membahas, teman-teman yang lain juga sudah membeli masukan. Nah, dibahas ya, pokoknya pakai saja confirmation entry di saat seperti ini.
Pokoknya saat kita ragu zona itu akan bekerja apa enggak, lakukan confirmation entry. Nah, zona ini, demand yang ini bekerja juga. Apa saja syaratnya? Dia ngebreak internal low 1, internal low 2. Dia ada imbalance juga. Kemudian di sini, ini dia juga swap nih kalau dilihat ya. Dia ada sedikit lebih tinggi, jadi dia ambil liquidity dikit, kemudian baru terjun ke bawah. Dan di sini ini juga ada liquidity-nya. Jadi ini adalah contoh yang bagus dan bekerja. Terus teman-teman bilang ini sepertinya agak sedikit objektif ya liquidity. Ya memang seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi itu M15-nya. Kita sudah memakai ini sampai sini. Dia kembali lagi ke bawah. Tuh. Dalam kasus ini dia kembali menjemput yang area weak-nya malah ya. Nah, demand yang di sini. Yang kayak gini ini nggak bisa ditebak. Kita hanya bisa ya setelah tahu oh ternyata bekerja di sana. Banyakan dari kita mungkin akan mengambil yang ini. Ini demand tembus begitu saja. Yang ini juga oh ini demand banyak tertembus ya. Dia langsung mengambil semua liquidity ke bawah. Oke. Ini M15. Coba di M1. Kalau kita lihat sekilas ya, kondisi terakhir ini kalau misalkan hanya memakai satu time frame dan mungkin scalping, kita bisa marking sederhana seperti ini ya. Kita coba marking secara cepat. Sini kita pakai warna coba kuning saja. Kita pakai higher time frame-nya mungkin M15 coba ya. Kemudian kita tidak terlalu mengukur. Dia break sini. 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 Nah, seperti ini. Yang kita lihat trennya sudah break lagi ke bawah. Di sini kita bisa marking area-area seperti ini. Tetapi ini areanya juga kurang bagus ya. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi dari mapping kita drawing sini kita jadi paham karakteristiknya seperti apa. Kita bisa latihan bagaimana zona-zona yang sebaiknya kita ambil, bagaimana zona-zona yang kurang. Oke teman-teman, itu saja untuk video kita kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.